Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi info. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang buku diari pelaku sejarah Aceh, yaitu diundang oleh IFA membahas Aceh di Washington. Namun sebelum kita memulainya, alangkah indahnya jika sahabat berbagi info yang belum subscribe agar segera subscribe, like dan share video ini agar generasi kita lebih mencintai sejarahnya. Saudara Mutua, IFA International Forum for Aceh di bawah pimpinan Ja'far Siddiq SH mengambil inisiatif mengundang MB GAM Eropa dan GAM MZ, yaitu Malik Zaini, dan mengundang tokoh-tokoh dari Aceh dan tokoh-tokoh dari Malaysia dan Australia, semacam istilah untuk membicarakan masalah Aceh di Washington, USA. Undangan ini ditolak oleh GAM MZ. Tidak mau hadir kalau dari pihak kami diundang. Mereka mau hadir kalau pihak kami tidak diundang. Itulah sebabnya dalam pertemuan IFA kedua pihak kami tidak diundang. Di dalam pertemuan IFA 1 ini, Saudara Ja'far Siddiq mengusulkan kepada saya untuk mengambil inisiatif memimpin GAM, mengundang semua tokoh-tokoh Aceh dan mempersatukan masyarakat Aceh yang sudah terpecah belah. Kami setuju untuk membentukkan delegasi mediator pergi menyumpai pimpinan GAM MZ di Singapura. Namun GAM MZ menolak untuk rekonsiliasi. Saudara Mutua, pada tahun 1999 saya menerima telepon dari pengurus International Forum for Aceh atau IFA di Amerika Serikat. Dari seberang telepon itu terdengar suara lelaki yang memperkenalkan dirinya bernama Iskandar Bakri, pengurus IFA, dan menyampaikan salam dari ketua IFA, Saudara Ja'far Siddiq SH. Isi telepon tersebut berupa undangan kepada saya untuk menghadiri pertemuan di Washington DC yang diselenggarakan oleh IFA. Pertemuan tersebut membahas keadaan konflik Aceh dan dihadiri oleh tokoh-tokoh internasional, mantan tahanan politik Germel Budiarjo, Sidney Jones dari ASEAN Watch, tokoh-tokoh Aceh dan elit Aceh, Dr. Andes Lukman Taib, Ghazali Abbas Adan, dan aktivis muda dari Aceh, Agus Wandi, Radhi Darmansyah atau Farmidia. Iskandar mengatakan sudah mengundang Teguh Hasan Muhammad Ditiro dan Dr. Andes Zaini Abdullah, namun sampai saat ini belum ada konfirmasi atas kedatangan beliau. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan mereka kepada saya dan berusaha untuk datang, serta saya mengatakan akan menyampaikan kepada teman-teman di MB GAM Eropa untuk menghadiri pertemuan ini. Setelah menyampaikan kepada teman-teman di MB GAM Eropa, maka berangkatlah saya dan Yusuf Daud ke Washington dan disambut oleh masyarakat Aceh USA, antara lain Ja'far Siddiq, Suraya Ite, Iskandar, Zeni Limosin, Hasna Husin, dan lain-lain. Saudara Mutua, di samping itu saya diperkenalkan dengan utusan-utusan dari Aceh seperti Agus Wandi, Radhi Darmansyah, Ghazali Abbas, anggota MPR RI, Insinyur Ibrahim Abdullah, sahabat Teguh Hasan Muhammad Ditiro di Amerika Serikat, Dr. Lukman Taib dari UKM Kuala Lumpur, serta anggota-anggota masyarakat Aceh yang tinggal di Amerika Serikat. Saudara Mutua, dalam pertemuan ini saya berpidato dengan judul The Factor Integration of Indonesia Focus on Aceh, bahwa
Otonomi untuk Aceh itu adalah barang basi yang sudah beberapa kali diberikan kepada rakyat Aceh sebagai bentuk memadamkan dan penyelesaian konflik DITII. Sebelumnya otonomi untuk Aceh diberikan dengan nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan seterusnya menjadi Nanggro Aceh Darussalam atau disingkat dengan NAD. Aceh selalu dibohongi oleh Indonesia dan diperas habis-habisan. Padahal satu-satunya penyelesaian dikehendaki oleh rakyat Aceh adalah merdeka dan berdaulat atas negerinya sendiri serta mengatur hasil bumi untuk kepentingan rakyat, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Saya menyuruhkan kepada seluruh rakyat Aceh di mana saja agar bersatu padu demi mencapai tujuan ini. Saudara Mertua, usai berpidato, Ketua IFA Jafar Siddiq menyarankan saya berinisiatif menyatukan masyarakat Aceh di luar negeri dan di Aceh. Perselisihan di dalam tubuh GAM telah menjalar sampai ke Aceh. Saya menyatakan kepada Jafar Siddiq, pihak MB GAM Eropa selalu terbuka, berembuk mencapai kesepakatan. Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan jika pihak lain tidak ada kemauan untuk menyelesaikan masalah ini. Maka disusunlah tim mediator untuk menghubungi Malik Mahmud CS yang terdiri dari 3 orang, yakni Jafar Siddiq, Ibrahim Abdullah dan Adam Juli dari San Francisco. Mereka bertemu M. Nur Juli di Malaysia untuk berkomunikasi dengan Malik di Singapura dan membuat perdamaian antara kubu Malik Zaini CS dengan kubu MB GAM Eropa. Tim mediator bertemu M. Nur Juli yang merupakan ipar Malik. Saya juga mendengar tim mediator sudah menghubungi M. Nur Juli di Malaysia, tetapi niat untuk rekonsiliasi ditolak oleh Malik CS tanpa alasan yang jelas. Ketiga, saya dan Yusuf Daud di Washington. Kami diundang ke rumah Iskandar Bakri. Saya bertemu dengan utusan dari Aceh dan masyarakat Aceh Communities di USA, Zaini Limonsyun dan lainnya. Mohon maaf karena saya tidak ingat nama-nama semua yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam acara ramah tamah ini diadakan seputar tanya jawab terbuka. Saudara Mertua, di antara pertanyaan yang dilontarkan ada yang menanyakan bagaimana keadaan Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Mengapa beliau tidak hadir? Mengapa dan bagaimana sampai timbul perpecahan internal GAM? Saya menceritakan hal-hal yang ditanyakan tersebut meskipun itu pahit, tetapi itu adalah kenyataan yang harus diterima, paling tidak untuk mengimbangi gosip dan fitnah yang bertebaran di kalangan masyarakat Aceh di luar dan dalam negeri, agar mereka dapat mempertimbangkan dan mengambil langkah selanjutnya untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan menyatukan kembali masyarakat Aceh. Saudara Mertua, selebihnya adalah pertanyaan seputar sejarah Aceh merdeka, bagaimana keadaan bergerilya di rimba Aceh, lalu mendapatkan suaka politik dan seterusnya. Komentar yang paling saya ingat saat itu adalah komentar mantan Rektor Unsyah Profesor Dr. Andes Abdullah Ali MC. Kalau begitu tidak mudah untuk menjadi pemimpin Aceh merdeka, harus melalui jalan berliku-liku, naik gunung di rimba Aceh dan menyeberangi Selat Malaka, menempuh semua resiko mara bahaya hidup, mati dan menahan lapar selama berhari-hari. Saudara Mertua, ternyata komentar spontan dari Profesor Dr. Andes Abdullah Ali yang ikhlas ini tidak berlaku bagi pemimpin GAM. Kenyataannya sekarang ada pemimpin-pemimpin GAM yang tidak pernah masuk rimba Aceh dapat memegang pimpinan tertinggi GAM. Dalam bahasa Aceh disebut golongan labo darah. Maksudnya lah golongan yang memoleskan darah pejuang di badan mereka, seolah-olah mereka lah yang sudah berjuang. Setelah kegagalan deklarasi dari IFA Jafar Siddiq CS untuk rekonsiliasi ditolak oleh GAM MZ, usaha untuk mendamaikan antara GAM MZ dengan GAM di bawah pimpinan saya, masih ada lagi beberapa usaha dari pihak tokoh-tokoh Aceh yang dipimpin oleh Saudara Nur Nikmat dan Profesor Yusuf Hanafiah dengan beranggota Insinyur Ibrahim Abdullah,
Tunku Kamaruzzaman dan Abdullah Yahya. Mereka datang ke Stockholm khusus untuk mendamaikan kedua grup yang bertikai dan mengadakan rekonsiliasi. Juga kedatangan tim ini tidak dilayani sama sekali oleh pihak GAM MZ yang menolak untuk rekonsiliasi. Sekian dan terima kasih.